Selamat malam, Kifari. Malam ini kita akan belajar tentang gaya. Langsung saja Pak Fauzi menyampaikan tentang hukum gaya, hukum Newton ya. Gaya biasa ditulis dengan force. Oleh karena itu, besaran gaya disimbolkan dengan huruf F. Satuannya Newton. Nah, gaya itu diartikan sebagai dorongan atau tarikan. Dorongan atau tarikan. Nah, satuan gaya itu pakai Newton, huruf kecil semua. Kalau disingkat dengan huruf N, satu huruf N, maka besar. Jadi misalnya gaya sebesar 20 Newton. Itu bisa juga ditulis dengan 20 Newton dengan huruf kecil. Atau di sisi lain gayanya kita ambil dengan 805 Newton. Itu juga sama dengan ditulis 805 N dan seterusnya. Nah, gaya ini merupakan besaran vektor. Jadi gaya merupakan besaran vektor. Apa itu besaran vektor? Yaitu besaran fisika yang memiliki nilai dan arah, di mana kalau besaran fisika termasuk vektor, misalkan gaya, kecepatan, itu artinya arah sangat diperhitungkan. Arahnya sangat diperhitungkan. Maksudnya gimana? Nah, tentu saja akan berbeda ketika benda ditarik ke kanan dengan gaya 10 Newton dan dengan suatu benda yang ditarik ke kiri dengan gaya yang sama misalnya. Ini berbeda. Berbeda dalam apa? Dalam arahnya. Nah, makanya ketika bahas gaya, perhatikan arahnya. Dan di sisi lain, ketika ada benda ditarik dengan dua gaya yang sama, dengan gaya yang bersamaan, satunya misalnya dengan gaya 10 Newton, satunya ini dengan gaya misalnya 18 Newton. Secara intuisi kita tahu bahwa benda ini tentu saja akan bergerak ke kanan, tetapi gaya yang dipakai bergerak itu hanya 8 Newton. Mengapa demikian? Ya karena dia ditarik ke kanan sebesar 18, tetapi ditarik ke kiri hanya 10. Itu sama aja gaya ini, benda ini ditarik oleh satu gaya yang nilainya hanya 8. Kalau ditulis misalnya di sini sebagai F1, kemudian di sini adalah F2. Nah, maka yang ini di sini merupakan F2 bagi F2 min F1. Jadi di sini ditulis F2 min F1. Nah, oleh karena itu arah gaya ini perlu ditulis karena itu sangat membutuhkan perhitungan. Ini akan menjadi menarik ketika arah gayanya itu diganti. Misalnya, suatu benda ditarik oleh gaya yang arahnya ke sini, ke sini. Lalu ditarik oleh ke sana. Mamanya di sini 20 Newton, yang sini 30 Newton, yang sana misalkan 50 Newton. Nah, kita tahu secara intuisi benda ini tidak akan bergerak kemana-mana karena gaya totalnya adalah imbang antara yang arah ke kiri dan ke kanan itu imbang. Sehingga di sini total F-nya, sigma F-nya itu adalah 0.
Dari mana tahunya ini 0? Karena kita akan menghitung seperti ini, yaitu 20 ke kanan, kemudian 30 ke kanan, lalu yang 50 ke kiri. Nah, ini akan menyebabkan nilai sigma F-nya itu adalah 0. Nah, ini menjadi aneh ketika suatu benda itu diberi gaya yang arahnya itu misalnya seperti ini, ke sana. Nah, kalau seperti ini, tentu saja kita akan mengatakan ini tidak akan ikut ke sini, juga tidak akan ikut ke sana. Lalu kemana arah gaya ini akan bekerja? Misalnya di sini adalah F1, ini adalah F2. Secara intuisi, benda ini akan bergerak ke sana. Nah, penggambaran nilai gaya dan arahnya ini itu ada aturannya. Gitu ya, ada aturannya. Misalnya, kalau suatu titik diberi gaya misalnya ini ke sana, lalu dia itu ke atas. Nah, anggap di sini gayanya adalah F1, ini F2. Kita tahu ini akan arah ke sana, tetapi menggambarnya ada caranya, yaitu ambil garis sejajar dari gaya pertama yang sejajar dengan garis gaya kedua. Begitu juga dari gaya kedua, ambil garis yang sejajar dengan gaya pertama. Nah, pertemuan titik eh, yang garis merah ini itu merupakan arah di mana benda akan bergerak. Ini resultan di sini. Di mana di sini adalah F1 ditambah F2. Ingat, ini penambahannya tidak bisa langsung sebagaimana penambahan ketika bendanya seperti ini sejajar kayak gini. Ya kan? Bagaimana kalau seperti ini? Nah, sekarang kita bermain-main di sini ya. Oke, berbagai benda kita kerjakan. Misalnya ini ada benda, beberapa benda ya. Beberapa benda. Kalau seperti ini jelas gampang nih. Kalau seperti ini jelas gampang. Oke, bagaimana kalau seperti ini misalnya? Anggap di sini adalah 4 Newton, di sini 3 Newton, di sini 3 Newton, di sini 4 Newton, lalu di sini 4 Newton, di sini 3 Newton. Ada lagi benda yang diberi gaya yang sama, tapi arahnya begini. Satunya misalnya ke sana, anggap ini 4 Newton, tapi arahnya ke sini satunya nih. Sini dengan gaya yang sama, kasih garis yang lebih pendek ya. Sini 3 Newton. Nah, secara intuisi kita akan tahu bahwa ini akan ada perbedaan hasil akhirnya. Ya kan, sekalipun kita tidak tahu teorinya, kita tahu nih bahwa benda ditarik seperti ini akan bergerak ke sana semua. Dan ketika ditarik seperti ini, benda akan bergerak ke kiri, tetapi kan tidak full 7, hanya 1. Dan begitu juga ini. Nah, tapi ini ada teknik untuk menggambarnya. Hasil akhirnya di sini itu kalau ini ya, tak gambar di sebelah kanannya, ini itu sama aja dikasih gaya misalnya 3, dikasih gaya lagi 4 segaris. Sehingga hasil akhirnya itu ke kanan semua. 7 ya, sorry. Dari dia akan lebih banyak ke sana. Jadi ini misalnya 3, di sini 4. Oh, ini yang lebih tepat, ini harusnya kebalik ya. Yang pendek itu berarti yang lebih sedikit. Berarti ini adalah 3, di sini 4. Nah, hasil akhirnya ini seperti ini. Ini akan menjadi 3 ditambah 4, yaitu 7 Newton. Nah, kalau ini juga sama, benda ini eh, dikasih gaya ke kanan sejauh besar ini, lalu ke kiri sebesar 4. 4 di sini 3. Nah, hasil akhirnya benda ini akan bergerak ke kiri dengan sebesar ini, kecil di sini, yaitu 1 Newton. Berapa besarnya ini? Yaitu 4 minus 4 ditambah dengan 3 minus 1 Newton. Nah, minus ini artinya dia ke kiri.
menang ke kiri. Oke, untuk yang nomor tiga itu ada benda yang ke kanan itu sebesar 4, yang ke bawah itu cuma 3. Nah, tadi sudah Pak Fauzi sampaikan bahwa untuk menggambar kemana benda ini akan bergerak atau kemana gaya ini akan mengarah totalnya, itu kita buat garis sejajar dari masing-masing ujungnya yang sejajar dengan garis lawannya. Nah, pertemuannya di mana, disitulah gaya itu akan mengarah. Itu ya, dan di sini dikatakan total gayanya itu berarti kita buat seperti ini, yaitu 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Kalau Anda hitung di sini, ini 16 tambah 9, yaitu 25 di akar 5. Jadi ditambahnya ini tidak ditambah biasa. Nah, ini disebut sebagai penambahan vektor. Itulah kenapa gaya termasuk vektor, karena penjumlahannya untuk kasus tertentu tidak bisa ditambah biasa. Kemudian yang ini juga sama, untuk benda-benda yang tidak tegak lurus, ada aturan tersendiri. Yang pertama Anda harus menggambarnya, yang kedua harus menghafal rumusnya. Ini misalkan ke sana ya. Nah, ini ke sini. Kita harus tahu di sini sudutnya berapa. Sudutnya ini misalkan theta. Ini berapa. Kalau ini nggak diketahui, secara matematis ini nggak bisa dihitung. Tapi kita bisa tentukan kemana dia akan bekerja, kemana arah gaya itu akan bekerja. Sama caranya dari ujung 3 Newton kita gambar garis jajar dengan 4 Newton. Dari sini juga sama, kita akan gambar garis jajar dengan yang 3 Newton jajar ini. Nah, ketemunya di sini kan. Titik pertemuan inilah yang merupakan petunjuk bahwa gaya total dari sistem ini akan mengarah ke sini gitu. Ini adalah sigma F-nya. Ditulis juga seperti ini sama, tetapi dikasih tanda bahwa penjumlahannya untuk kasus ini tidak bisa langsung sebagaimana 4 tambah 3 atau 4 kurangi 3. Bagaimana menghitung ini? Ini rumusnya khusus ya. Ini cukup tahu saja, nggak usah dipikirkan. Yang penting tahu begini rumusnya. Yaitu F1 itu berapa Newton kuadrat, ditambah F2 itu berapa Newton kuadrat, ditambah 2 kali F1 itu berapa, dikalikan F2 itu berapa, dikalikan kosinus dari sudutnya. Nah, tentang kosinus inilah yang mungkin perlu disampaikan secara terpisah, ya kan, mengenai sudut ini. Oleh karena itu, Pak Fauzi perlu mengingatkan, kita punya yang namanya sudut istimewa. Nah, beberapa hampir semua soal di fisika yang memuat, yang melibatkan sudut dalam vektor, itu tidak lepas dari sudut istimewa ini. Sehingga ini perlu dihafal dan ini sedikit kok menghafalkannya. Yang pertama adalah sudutnya itu 0 istimewa derajat, lalu 30 derajat, lalu 37 derajat, kemudian ada 45 derajat, ada 53 derajat, ada 60 derajat, ada 90 derajat. Itu sudut istimewa yang perlu dihafal. Kemudian eh, sudut ini akan kita hitung nilai sinus dan kosinusnya. Ini sinusnya berapa? Sinus disingkat sin gitu aja ya. Kosinus disingkat cos, tangan disingkat sebagai tan. Kita akan bikin garis pembatas untuk memudahkan melihatnya. Jadi di sini saya kelompok-kelompokkan ya, seperti ini. Ini pernah Pak Budi sampaikan, ya, tetapi perlu dihafal ulang lain. Ini kalau menghafalkannya harus ditulis, tidak bisa dihafalkan seperti doa, ini harus ditulis pokoknya. Sin 0 itu 0, sin 30 itu setengah. Sin 37 itu 3 per 5 atau 0,6. 3 per 5. Sin 45 itu setengah dikali akar 2.
Sin 53 itu 0,8 atau 4/5. Sin 60 itu setengah dikali akar 3. Sin 90 itu 1. Sehingga nilai sin paling besar itu 1. Setengah akar 3, 4/5, setengah akar 2, 3/5, setengah itu semua di bawah 1. Kemudian yang cos ini kebalikannya. Kalau sin dari 0 sampai 1 ini kebalikannya 0 di sini. Ini 0. Lalu cos 60 setengah. Kebalikan dari sini ya. Lalu cos 53 itu 3/5. Cos 45 sama di sini setengah akar 2. Cos 37 ini 0,8 atau 4/5. Cos 30 setengah akar 3. Cos 0 adalah 1. Balikan dari ini. Lalu untuk tangan itu nilainya eh, tangan sudut tertentu itu bisa dihitung berdasarkan nilai sinnya berapa dibagi nilai cosnya seberapa. Sehingga di sini nilainya 0/1 di sini. Jadi nilai yang ada di kolom paling bawah itu adalah itu dari 0 dibagi 1. Ini berarti setengah dibagi setengah akar 3. Dan di sini berarti 3/5 dibagi dengan 4/5. Di sini setengah akar 2 dibagi dengan setengah akar 2. Yang sini 4/5 dibagi 3/5. Yang sini itu setengah akar 3 dibagi dengan setengah. Sini 1 dibagi 0. Nah hasilnya 0 bagi 1 itu 0. Setengah bagi setengah akar 3 itu 1/akar 3. Ditulis lebih populer dengan 1/3 akar 3. 3/5 dibagi 4/5 itu 3/4. 3/4 ini sama berarti 1. Ini hasilnya 4/3. Di sini setengah dicoret tinggal akar 3. Di sini tidak terdefinisi. Nggak ada hasilnya di sini. Ini harus kita hafalkan. Oke. Kemudian nilai sinus ini itu tercover dalam biasa kita sebut segitiga istimewa. Segitiga istimewa ini menyebut sudut-sudut istimewa yang tadi. Jadi ada ini yang pertama, lalu yang kedua, yang ketiga. Nah, nilainya adalah di sini sudutnya 30 derajat. Di sini siku-siku ya pasangannya, ini juga siku-siku. Di sini 37 derajat, di siku-siku juga. Di sini 45 derajat. Kalau sini 30, ini 90, pasti di sini 60. Karena total sudut, jumlah sudut segitiga 180. Di sini 53 derajat, di sini tinggal 45 derajat. Nah, setelah itu kita perlu tahu bilangan-bilangan yang menjadi angka perbandingannya. Di sini sisi depannya 30 itu angkanya adalah 3. Yang perbandingannya di sini. Di sini adalah 4, di sini adalah 5. Lalu yang 37, oh sorry, kebalik. Sorry. Di sini itu 3 perbandingannya, di sini adalah 4, di sini adalah 5. Nah, di sini itu kalau yang 30 depannya angka 1, bilangan perbandingannya ya. Di sini ada akar 3, di sini ada 2. Lalu yang 45 di sini 1, di sini juga 1 sama sisi ini, sama kaki maksudnya. Di sini adalah akar 2. Ini berlaku untuk kelipatannya. Kelipatannya begitu. Misalnya, misalnya contoh ini ya. Saya punya segitiga seperti ini. Di sini 60 derajat. Sini siku-siku. Misalnya yang
Yang ini itu mewakili umpamanya 30 Newton. Maka di sini berapa Newton, di sini berapa Newton bisa kita jawab. Begitu juga misalnya ada sudut seperti ini, di sini juga. Mamanya di sini mewakili eh, berapa ya? Misalkan 35 meter per detik. Oh, di sini 60 derajat. Nah, di sini berapa kecepatannya? Di sini berapa kecepatannya? Nah, dari situ bisa kita lihat di angka perbandingannya ini. Perhatikan sudutnya 60 itu pasti ikut yang sini, ya kan? Oleh karena itu, kita kalau sudah hafal nggak usah ditulis. Ini kan kita coba tuliskannya. Di sini kan akar 3 perbandingannya. Di sini adalah 2, di sini 1. Nah, dari situ bisa kita lihat 1/30 ini dikali berapa? Kan dikalikan 30. Berarti ini pun juga dikalikan dengan 30. Semua sama. Maka di sini nilainya adalah 30 dikali akar 3 Newton. Ini juga sama. Ini pun juga dikali dengan 30. 30 kalikan 2 jelas 60 Newton. Ini juga sama. Anda lihat di perbandingannya. Di sebelah sini itu adalah akar 3. Yang sini adalah 1. Yang sini itu 2. Sama kayak tadi kan. Yang ada nilainya kan 35 ini. Ya kita lihat. 2 ke 35 itu dikali berapa? Dikali 17,5. 17,5. Maka semua dikalikan dengan 17,5. Di sini berarti dikalikan 17,5. Hasilnya ya 17,5. Yang sini dikali 17,5. Nah, hasil akhirnya yang sini tetap karena 1 kan, kalikan ini tetap 17,5. Yang sini 17,5 akar 3. 17,5 akar 3 meter per sekon itu. Itu juga berlaku untuk sudut segitiga yang lain. Misalnya saya punya lagi segitiga yang melibatkan seperti ini. Nah, ini siku-siku. Mamanya di sini tertulis adalah 53 derajat. Lalu kita dikasih vektor mamanya pakai Newton ya. Yang sini itu misalnya 10 Newton. Nah, lalu ditanya ini, di sini itu berapa Newton, di sini itu berapa Newton. Nah, kita tahu angka perbandingannya untuk 53 kita pakai segitiga yang ini. Yang ini ya, segitiganya. Itu. Di depan 53 itu angkanya 4. Angkanya 4, di sini angkanya 5, di sini angkanya 3. Nah, kita tahu 4 biar jadi 10 dikali berapa? 11 dikalikan 2,5 atau 5/2. Maka semua kalikan ini dikalikan dengan 2,5. Begitu juga yang ini. Dikalikan dengan 2,5. Nah, hasilnya kita sudah tahu ini akan 2,5 kali 5. Kan 12,5 di sini. Berarti ini 12,5 Newton. Ini kalikan 2,5 berarti kan 7,5. 7,5 Newton. Inilah jawabannya. Ini jawabannya. Itu untuk vektor ya. Nah, kita kembali ke gaya dulu. Membahas gaya kita tidak bisa terlepas dengan hukum Newton ya. Kita bicara hukum Newton. Oh, bentar dulu. Untuk penjumlahan gaya. Eh, Penjumlahan dan perkalian sudah ya. Tentang gaya. Tuh. Misalkan langsung saja saya punya seperti ini.
Kalau misal ada soal seperti ini ada gaya F1, lalu ada gaya lagi misalnya ke sana sebagai F2. Ini vektornya, vektor gaya. Nah, bagaimana kalau saya menuliskan F1 ditambah F2 dari gambar ini? Itu gimana gambarnya? Lalu F1 kurangi F2. Gimana gambarnya? Bagaimana kalau F2 ditambah F1? Bagaimana kalau F2 kurangi F1? Bagaimana kalau misalkan F1 kurang F1, F2? Ini gambarkan. Bagaimana kalau kita menggambarkan pola seperti ini? Gambarnya gimana gitu kan? Oke, yang pertama, untuk F1, F2, Anda bisa lihat di situ F1-nya itu kan ke kanan. Berarti F1-nya ke sana. F1-nya ke sana. Ditambah F2-nya, F2-nya ke atas. Tapi kita gambar ke atas. Jadi ini F1, F1, ini F2. Adalah F2. Kemanakah nilai dari F1 plus F2 yang ini? Jadi ini adalah F1 plus F2. Gaya pertama ditambah gaya kedua. Ingat penambahannya tidak bisa langsung ya. Lalu bagaimana kalau dikurangi? Pengurangannya F1-nya tetap ke kanan, F1, tapi F2-nya negatif ini, minus, berarti ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena F2-nya ke atas itu plus, maka kalau min F2 ya ke bawah. Ini minus F2 namanya. Nah, nilainya hasil total F1 F2 ya dari ujungnya, dari pangkalnya menuju ke ujung ini. Ini disebut sebagai F1 dikurang F2. Bagaimana kalau F2 plus F1? Berarti F2 dulu digambar. Berarti F2-nya ke kanan dulu kan? Ke kanan, ini F2. F2. Lalu F1 berarti ke kanan, ke atas atau ke kanan. Ini adalah F1. Nah, dari pangkal vektor kedua ditarik ke ujung vektor pertama. Nah, ini adalah F2 ditambah dengan F1. Segitiganya bentuknya beda, tetapi panjangnya ini akan sama dengan ini. Gitu. Jadi F1 plus F2 itu sama dengan F2 plus 1, cuma lewatnya beda. Tadi kan F1 dulu, sekarang F2 dulu. Bagaimana kalau F2 kurangi F1? Ya kita sesuaikan, F2-nya ke atas, F2-nya ke atas, karena ini F2. Lalu F1-nya min, berarti ke kiri. Berarti ini adalah minus F1. Karena F1-nya kan positif ke kanan, berarti kalau min ya ke kiri. Nah, resultannya atau totalnya adalah dari pangkalnya ini menuju ke ujung sana. Jadi namanya, ini adalah F2 min F1. Ya, sama tapi beda arah. Dengan gambar ini mirip tapi beda arah, ya kan? Perhatikan polanya, kebalik semua itu arahnya. Oke, oke itu penjumlahan vektor. Sekarang hukum Newton ya. Hukum Newton itu ada tiga. Yang pertama, jika semua gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan nol, maka benda itu akan bergerak selamanya atau berhenti selamanya. Kalau sigma F-nya itu nol.
Maka kemungkinannya ada dua, bendanya berhenti atau bendanya diam. Data soal diam. Ketika benda diam, itu dikatakan percepatannya nol. Apa percepatannya? Kemungkinan yang kedua, bendanya itu akan bergerak, tetapi bergeraknya tidak sembarangan. Bergerak lurus. Harus bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Nah, dengan kecepatan tetap berarti tidak ada percepatan. Ini juga dikatakan percepatannya nol. Itu hukum Newton yang pertama. Kemudian seperti ilustrasi seperti ini tadi kan yang tadi awal. Kalau benda dikasih gaya yang sama, apakah di sini F, ini F, ini F. Umumnya di sini adalah 40 Newton. Di sini misalkan 50 Newton. Nah, di sini ada 20 Newton. Di sini ada 30 Newton. Di sini ada 40 Newton. Nah, benda ini kan imbang antara kiri kanan. Maka kondisi seperti ini memungkinkan benda itu diam atau bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Gitu. Lalu yang hukum kedua Newton, sigma F-nya itu adalah tidak nol. Bagaimana kalau respon gaya yang bekerja pada benda tidak nol? Maka gaya itu akan menyebabkan benda bergerak yang percepatannya adalah A. Berapa besar gayanya? Itu hasil kali dari massa dan percepatannya. Yang tadi kita bahas di bab momentumnya. Ini hukum Newton yang kedua. Ini banyak aplikasinya ini. Sehingga misalnya kalau ada benda, langsung ini ada gaya yang bekerja pada dia. Di sini misalkan hanya 8 Newton, yang ke sana namanya 20 Newton. Lalu bendanya ini misalkan 4 kilogram. Nah, berapa percepatannya? Benda ini akan bergerak dengan percepatan berapa? Nah, kita gunakan hukum Newton kedua ini, yaitu total gaya yang bekerja adalah massa kalikan percepatan. Total gayanya itu 20 dikurang 8. Mengapa dikurang? Karena ada ke kiri. Ditambah massanya 4 kg kalikan A. Di sini 12, di sini 4A. Dengan demikian, kecepatannya ada 12 dibagi dengan 4, yaitu 3 meter per detik kuadrat. Itu percepatan. Atau bisa ditulis begini. Percepatannya bisa ditulis dengan satuan Newton per kilogram boleh. Meter per sekon kuadrat dengan Newton per kilogram itu sama. Oke, berikutnya. Misalnya agak naik ya. Kalau saya punya benda seperti ini ada benda A, ada benda B. Nah, ini tarik ke sana misalkan dengan gaya 100 Newton. Lalu ini tarik ke sana dengan gaya misalkan 60 Newton. Nah, di sini masanya misalnya eh, di sini 6 kilogram, di sini nggak tahu berapa kilogram. Nah, sistem ini bergerak dengan misalnya ada soal seperti ini ya. Sistem di samping bergerak dengan percepatan umpamanya 5 meter per detik kuadrat. Gitu ya. Berapakah massa benda B? Nah, misalkan seperti ini.
Nah, ini bisa kita gunakan yang hubung Newton kedua tadi, ya kan? Cuman di sini masanya ada dua, bisa dikatakan sistem balok kalau ini. Kita tetap gunakan hubung Newton kedua, yaitu M dikalikan A. Gaya yang bekerja di sana yaitu 100 ke kanan ditambah 60 Newton, tetapi dia ke kiri. Kita kasih tanda minus. Masanya ada massa A yaitu 6 kg ditambah massa B yang kita belum tahu. Dikalikan dengan percepatan yang sebesar 5. 100 kurangi 60 jelas ini 40. Di sini berarti dikalikan satu-satu ya, ini ke sana. Kalikan berarti 30. Ditambah ini kalikan ini berarti 5 MB. Nah, di sini berarti 40 kurangi 30, di sini tinggal 5 MB. Dari sini kita tahu bahwa massa B-nya sebesar 40 kurangi 30 dibagi dengan 5, yaitu dapatnya 2 kilogram. Seperti itu. Oke. Ada lagi misalnya hmm, sebuah sistem katrol, lalu di sini ada benda, umpamanya di sini 3 kilogram. Lalu di sini ada lagi katrol, tetapi masanya misalkan 5 kilogram. Kita akan bisa tahu secara intuisi bahwa benda kedua benda ini akan bergerak. Anggap ini adalah benda A, ini benda B. Karena masanya nggak imbang, nggak sama, tentu saja kita akan tahu yang A akan bergerak ke atas, yang B akan bergerak ke bawah. Pertanyaannya adalah dengan gaya berapakah? Ini biasanya gaya neto ya, gaya neto. Ini untuk berapakah kedua balok itu bergerak? Maksudnya kedua balok ini bergerak, siapa yang menggerakkan? Gaya berapa yang menggerakkan balok ini? Maksudnya begitu. Nah, misalnya kita ambil pertanyaan kayak gini, dengan gaya berapakah kedua balok itu akan bergerak? Nah, kita tahu, nah setiap benda yang ada di samping itu memiliki berat. Kalau benda A itu sapu terus talinya, terus saya taruh sendiri, pasti dia akan jatuh. Jatuh ini namanya dia karena punya daya berat yang ditulis hanya dengan huruf W, yaitu massa beratnya A ini ya, massa benda A kalikan percepatan gravitasi. Begitu juga untuk benda B. Dia kalau saya lepas, tak putus, maka ini pun juga punya berat. Berat benda B. Kita simpulkan dengan huruf W, B, sama dengan hasil kali B dengan B. Ditahan oleh tali. Ya kan? Nah, tapi mereka ini dihubungkan. Dihubungkan. Kalau jatuh sendirian, ya dia dengan gaya full, yaitu 3 kalikan 10, yaitu 30 Newton. Ini juga sama. Kalau dilepas sendirian, dia punya gaya full sebesar ini masanya 5 kalikan 10, nilainya berarti 50 Newton. Nah, artinya ketika dia digabung itu sama, mirip, atau identik dengan seperti ini. Identik dengan dua benda ini kita gabung. Mirip kayak gitu. Ini ada A, ini ada B, yang ke sana ditarik oleh gaya 50 Newton, yang ke sini ditarik oleh gaya 20 Newton. Itu logikanya. Sama kayak gitu. Atau ini benda apinya agak jauhkan, terhubung oleh katrol di sini. Ini benda B-nya, ditarik ke sana dengan gaya 50 Newton. Nah, sistem ini kan sudah tahu kita. Kalau yang ke kanan itu misalnya 50 ke sana, gitu, 50 dikurang dengan gaya 20 ke kiri dilawan sana. Dilawan dengan gaya 20. Berarti sisanya berapa? Nah gitu. Oh, sorry, sorry, 30 ya.
dengan gaya 30 Newton. Berarti kalau ini 30 ke sana, di sini 30 Newton, yang tadi itu 50 Newton. Maka nilai resultannya itu adalah ini. Hanya 20 Newton. Nah, berarti resultan dari gaya ini, kalau kita mau tulis, ini analoginya ya. Ini analogi. Ini kalau mau ditulis berarti total gaya yang menggerakkan kedua benda itu hanya beratnya benda B kurang beratnya benda A, yaitu tinggal 20 Newton. Mirip dengan ini. Inilah yang menyebabkan benda A bergerak ke atas, ini ke atas, benda B bergerak ke bawah. Nah, gerakan A ke atas dan B ke bawah itu dengan gaya yang sama, yaitu 20 Newton. Itu kalau pada sistem katrol ya. Kemudian ada lagi eh, sedikit analitik ya. Misalnya saya punya benda, ini beberapa kasus ya. Kasus. Saya punya benda, misalnya di sini. Ini M1. Saya kasih gaya sebesar F. Ternyata benda ini bergerak dengan percepatan sebesar A1. Nah, ada benda lain yang masanya yang berbeda masanya. Misalkan di sini ini M2. Umpamanya di sini tak buat nilai yang paling enak di sini 6 meter per detik kuadrat. Lalu ada benda lagi M2, saya beri gaya yang sama dengan gaya M1, persis F gayanya, F, sehingga benda M2 ini bergerak juga ke sana, tapi percepatannya berbeda. Ini lebih lebih lambat, meter per detik kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau benda ini saya jadikan satu, misalkan saya tumpuk saja ini ya, ikat. Di sini adalah M1, di sini adalah M2. Saya kasih gaya yang sama, persis, sebesar F. Gayanya tidak pernah nambah. Jadi gaya sama, yaitu F. Nah, kalau percepatan yang pertama itu 6, yang kedua 3, ya di sini akan bergerak ke sana dengan percepatan berapa? Kita sebut sebagai percepatan yang ketiga. Ini berapa? Contohnya begitu. Nah, ini menghitung ini akan bisa menghitung ini dan cukup untuk menghitung beberapa soal. Misalnya ini ya, eh, dari sini kita tulis nilai F dari gambar satu ini. Kita bisa katakan bahwa F itu M kali A. Berarti untuk gambar satu, berarti nilainya M1 dikalikan A1. Nah, M1 kalikan A1 itu 6, A1-nya, maka sini 6 kali M1. Untuk yang kedua, ini, yang kedua, bisa kita tulis dengan M2 dikalikan A2. Di mana A2-nya senilai 4, berarti di sini 3M2. Nah, yang ketiga ini, untuk yang ketiga itu adalah masanya 2. M1 plus M2 dikalikan dengan A3. Nah, dari sini kita bisa lihat. Oke, sebelum kita masukkan, kita hubungkan di sini. Sama kan? Berarti 6 M1 itu sama dengan 3 kali M2. Sama dengan 3 kali M2. Berarti artinya dibagi 3 2 ya. 2 kali M1 sama dengan M2. Nah, sebelum kita teruskan, perhatikan di sini M2-nya itu kan bisa kita ganti. Ya enggak? Di sini M1. M2 sama dengan 2 kali M1 di sini. 2 kali M1 kalikan A2.
3. Karena yang kita munculkan M1, maka sebaiknya F ini kita gunakan yang 61. Maksudnya adalah gunakan ini biar tidak lagi muncul M2. Karena kalau muncul M2 kita kembali lagi ke sini. Ini muter-muter, mengelup nanti jadinya. Ini dimasukkan ke sini. Yang nilainya 6M1. Lalu kita selesaikan di sini 6M1. M1 plus 2M1, 3M1. Dikalikan A3. Dari sini, percepatan A3 ini bisa kita hitung dari 6M1 dibagi 3M1 yang nilainya adalah 2 meter per detik kuadrat. Ini jawabannya. Nah, hal ini buktikan jika langkah-langkah di atas, jika langkah-langkah ini, langkah-langkah yang barusan ini, dilakukan dengan tidak menyertakan atau memasukkan angka-angka atau mensubstitusikan gitu ya, memasukkan nilai A1 dan A2, maka A3 dapat dihitung dengan seperti ini, yaitu A3 sama dengan hasil kali percepatan pertama dengan percepatan kedua dibagi dengan hasil jumlah pertama dan kedua. Saya nggak perlu bikin ini. Coba nanti Givari buktikan ya. Coba buktikan dengan cara itu. Dicoba ya. Nah, kalau di situ A1-nya tadi ketemu 6 kuadrat, lalu A2-nya ketemu 3, lalu kita akan mencari A3-nya adalah A1 kalikan A2 dibagi A1 plus A2. Kita masukkan sekarang. A1-nya itu 6, A2-nya adalah 3. Di sini A1-nya 6, A2-nya 3. Tapi ini 18 dibagi dengan 9. Ketemunya adalah 2 meter per detik kuadrat. Sama kan? Nah, untuk malam ini itu dulu Givari untuk gaya. Semoga yang sedikit ini bisa mengingatkan kembali konsep tentang gaya, terutama tentang penjumlahan dan pengurangan vektornya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.